Jadi tidak Bu, tidak semua alkohol itu hukumnya najis dan tidak semua alkohol itu hukumnya haram. Jadi tidak najis, mau kena ke pakaian kita, mau kena ke kulit kita, tidak perlu kita cuci lagi. Nah, yang hukumnya najis itu adalah alkohol yang memang sengaja dibuat khusus untuk minuman keras. Saya menemukan misalkan ada minuman, tetapi minuman itu mengandung alkohol misalkan berapa persen begitu. Tetapi di sana dikatakan tidak memabukkan, bahwa hanya untuk menyegarkan tubuh saja. Jika sudah ada tanda di sini tidak memabukkan, hanya untuk menyegarkan badan saja, maka itu pun tidak apa-apa. Kita meminum minuman walaupun hanya ada beberapa sedikit persenan dari alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya minyak wangi dan obat-obatan yang mengandung alkohol? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukumnya kalau kita memakai minyak wangi? Kalau kita lihat dari bahannya, di sana ada mengandung alkohol berapa persen gitu ya. Ataupun kalau kita misalkan melihat obat penghilang penurun panas, misalkan ataupun penghilang nyeri, maka di sana akan tertera ada alkohol mengandung berapa persen gitu. Kayaknya ibu-ibu bertanya kenapa ada alkoholnya. Ini mungkin dikarenakan sugesti orang-orang begitu, bahwa alkohol itu adalah setiap yang memabukkan itu adalah mengandung alkohol. Kayaknya seperti itu, sehingga ada timbul pertanyaan seperti ini begitu ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ya Bu ya, alkohol itu apa sih? Alkohol itu apa sih? Jadi nggak setiap yang memabukkan itu semuanya dari alkohol Bu. Jadi alkohol itu suatu cairan yang tidak ada warnanya. Artinya biasanya sih kalau alkohol itu kan bening gitu kan ya warnanya. Yang mana sifat alkohol itu yang mudah menguap dan juga mudah untuk terbakar gitu ya. Kalau cek ipak malah gitu. Alkohol teh seperti gitu. Nah, ibu tuh harus tahu dulu Bu, kalau alkohol itu terbagi menjadi dua jenis ya. Alkohol itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, alkohol itu ada yang bisa dijadikan bahan memang untuk minuman keras gitu. Jadi memang alkohol itu memang sengaja dibuat untuk minuman keras, artinya untuk sesuatu yang bisa memabukkan. Memang ada sebagian dari minuman keras yang bisa memabukkan yang bahannya itu terbuat dari alkohol gitu. Dan yang kedua, alkohol itu yang sama sekali tidak bisa diminum. Artinya alkohol tersebut ya berarti mengandung racun dong kalau tidak bisa diminum sama sekali. Nah, tujuan awal mulanya kenapa dibuat adanya alkohol, sebetulnya itu tujuannya awalnya sih baik begitu. Jadi alkohol itu dibuat itu sebetulnya biasanya untuk dipakai industri Bu, biasanya yang ada di pabrik-pabrik begitu ya, yang mana memang di dalam pengolahannya itu membutuhkan alkohol. Misalkan untuk pengobatan juga ada, misalkan kalau ada luka gitu kan, kalau misalkan ada luka kita terjatuh atau terkena terbakar atau gimana gitu ya, terkena luka misalkan. Itu kan bagus kita membersihkan menggunakan alkohol yang kita masukkan ke dalam air, misalkan terus kita tetel-tetel pakai kapas gitu ya ke luka-luka tersebut, kan itu faedahnya itu agar lebih cepat mati kumannya gitu. Berarti kan itu masuknya ke pengobatan Bu.
Nah, ataupun misalkan dari industri, misalkan untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di keramik, itu suka ada yang bahannya banyak beberapa mengandung alkohol. Berarti kan itu yang dipakai di industri-industri ataupun di pabrik ataupun digunakan khusus untuk pengobatan begitu. Walaupun ada tadi bagian yang lainnya unsur memabukkan untuk sengaja untuk minuman keras seperti itu. Nah, sedangkan yang Ibu tanyakan itu kan minyak wangi yang kita pakai. Mungkin yang ada yang dirasa di dalam hati Ibu, apakah minyak wangi yang ada mengandung alkohol baik berapa persen pun itu, apakah alkohol itunya najis atau tidak? Mungkin itu sepertinya yang ingin Ibu ada keraguan mungkin ya di dalam hati, karena berpikir, kebanyakan orang yang berpikir bahwa setiap alkohol itu adalah najis, bahwa setiap alkohol itu adalah haram. Jadi tidak Bu, tidak semua alkohol itu hukumnya najis dan tidak semua alkohol itu hukumnya haram. Jika alkohol tersebut ada manfaatnya, ada gunanya, dan itu pun sudah dari hasil riset penelitian. Karena itulah dari pabrik dipakai untuk pengobatan, ya udah jelas berarti aman digunakan. Jadi Ibu gak perlu ragu kalau misalkan Ibu ada obat-obatan yang mengandung alkohol baik berapapun persennya itu, mau persennya kecil mau persennya banyak, Ibu tuh gak perlu ragu ya. Itu hukumnya halal, artinya hukumnya tidak najis seperti itu ya. Jadi tidak najis, mau kena ke pakaian kita, mau kena ke kulit kita, tidak perlu kita cuci lagi begitu. Nah, yang hukumnya najis itu adalah alkohol yang memang sengaja dibuat khusus untuk minuman keras. Nah, kalau khusus dibuat alkohol itu untuk minuman keras, baru Bu, itu tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Kenapa? Karena kan kita sudah mengetahui hal itu akan memabukkan terhadap diri kita begitu. Tetapi misalkan saya menemukan misalkan ada minuman, tetapi minuman itu mengandung alkohol misalkan berapa persen begitu. Tetapi di sana dikatakan tidak memabukkan, bahwa hanya untuk menyegarkan tubuh saja begitu, tidak memabukkan. Walau jika sudah ada tanda di sini tidak memabukkan, hanya untuk menyegarkan badan saja, maka itu pun tidak apa-apa. Kita meminum minuman walaupun hanya ada beberapa sedikit persenan dari alkohol tersebut. Tetapi kalau sudah jelas alkohol tersebut mengandung banyak, minuman tersebut mengandung banyak alkohol, dan di sana sudah memang benar-benar membuktikan bahwa jika kita meminum minuman itu akan memabukkan, nah baru itu hukumnya haram, tidak boleh seperti itu ya. Karena sekali lagi secara asalnya alkohol itu dibuat oleh industri dan memang untuk diperkhususkan untuk pengobatan, dan semakin bermekarlah sehingga digunakan untuk kecantikan seperti itu. Jadi Ibu tidak perlu ham-ham, tidak perlu ragu kalau misalkan ada hand body, ada minyak wangi gitu ya, mengandung alkohol baik sampai ke 7%, agak banyak, itu nggak apa-apa, beli aja gitu ya, nggak perlu ragu begitu. Nah, alkohol itu kan kalau dulu, gak tahu ya kalau sekarang, kalau dulu itu alkohol itu bahan bakunya juga kan dari perkara yang halal. Alkohol itu dibuatnya itu, kalau dulu itu kan dibuatnya dari tiwu gitu. Tiwu teh yang suka jadi itu Bu, dari gula putih gini kan ya. Gula putih, pecin itu kan dari tiwu. Bahkan dari tiwu tersebut bisa digunakan untuk menjadi bahan, menjadi dasar dari alkohol tersebut begitu. Jadi kan dasar awal mulanya juga memang dari perkara yang halal untuk kita konsumsi seperti itu. Ya, nah kalau alkohol yang memabukkan, nah itu beda lagi. Kalau alkohol yang memabukkan, maka itu kan nanti sifatnya menjadi arak, begitu. Kan itu sudah jelas kalau arak menurut Imam Syatibi, kullu syurbin muskirin fahuwa khamrun. Jadi setiap yang memabukkan maka itu dikatakan adalah arak, begitu. Dan sudah jelas juga kan setiap yang
memabukkan, maka itu adalah hal yang diharamkan atau hal yang dilarang oleh agama. Nah, agar tidak ada merasa ada ragu di dalam hati ibu, maka saya pun di sini ada keterangannya Bu di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Di sini dilihat pada juz ke-1 di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Di sini dikatakan minal ma'fu watil ma'iati, bahwa termasuk najis. Tetapi di sini najisnya itu yang ma'fu anhu. Artinya yang ma'fu anhu itu adalah yang bisa ditoleransi lah, seperti itu. Itu apa? Di antaranya itu adalah an-najasatu allati tudahu ilal adwiyati. Artinya adalah cairan-cairan najis, an-najasatu ya, cairan-cairan najis yang dicampurkan untuk ilal adwiyati, untuk komposisi obat-obatan, seperti itu. Warrawaihil atirati li islahiha, ataupun misalkan kita digunakannya alkohol tersebut untuk parfum lah, di sini ibaratlah seperti itu. Fa innahu yu'fa, maka cairan tersebut di sini dikatakan tuh yu'fa, diampuni, artinya bisa kita toleran. Kita toleransi lah anil qadril ladzi bihil islah, sesuai dengan kadar yang diperlukannya. Begitu ya. Tentulah dari pabrik juga mau dibuat untuk obat, mau dibuat untuk minyak wangi, maka yang mengolah sudah bisa menentukan kadar berapa yang harus diperlukan dari alkohol tersebut, pasti dengan pertimbangan, begitu ya, karena ada ilmu-ilmunya juga, begitu. Nah, jadi ibu tidak perlu ragu, keterangan ini saya lihat di dalam kitab Madzhabul Arba'ah pada juz yang pertama. Jadi beli saja, sekali lagi walaupun ada alkoholnya, pakai dan tidak najis walaupun terkena ke pakaian ataupun ke kulit kita, begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan dipahami. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.